Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dr. Intan Renata SPOG, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Ilmu Penyakit Dalam, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan, dan tidak lupa kepada audiens sekalian yang menyaksikan video kami. Teman-teman sekalian, izinkan kami memperkenalkan kelompok terlebih dahulu sebelum kami membahas pada topik-topik yang akan kami bahas pada video kali ini. Teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang di dalamnya ada beberapa mahasiswa, diantaranya ada Serlia Agustiani, Salmatia Putri, Sylvia Amelia, saya sendiri, Anggun Retno, Fitri Indriani, Citra Aura, Nafisa Kania, Tasya Aurelia, dan Dewa Sofia. Teman-teman sekalian, IPS merupakan salah satu kasus yang saat ini sedang happening dan menjadi kontroversi. Maka dari itu, dengan kami di kelompok 4 menjelaskan bagaimana penularannya, apa saja pengobatan yang disilakan, serta apa sih yang akan terjadi jika HIV/AIDS terjadi pada ibu hamil dan menyusui. Saya tidak akan menjelaskan sendiri tentunya. Saya persilahkan kepada pemateri-pemateri yang luar biasa, rekan-rekan kelompok saya, diantaranya ada Anggun, Tasya, Salmatia, dan Dea. Waktu dan tempat disilahkan. Baik, definisi. Menurut Andi 2011, Acquired Immunodeficiency Syndrome atau Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) adalah sekumpulan gejala dan infeksi sindrom yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV. Virus penyebab adalah Human Immunodeficiency Virus, merupakan virus yang secara progresif menghancurkan sel-sel darah putih sehingga melemahkan kekebalan manusia dan menyebabkan AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Orang yang terinfeksi virus ini menjadi rentan terhadap infeksi oportunistik ataupun mudah terkena tumor atau kanker. Meskipun penanganan yang ada dapat memperlambat laju perkembangan virus, namun penyakit ini belum bisa disembuhkan. Gejala HIV atau AIDS, gejala infeksi tahap awal. Sebagian besar orang yang terkena infeksi HIV tidak menyadari adanya gejala infeksi HIV tahap awal karena tidak ada gejala mencolok yang tampak segera setelah terjadi infeksi awal. Bahkan mungkin sampai bertahun-tahun kemudian, meskipun infeksi HIV tidak disertai gejala awal, seseorang yang terinfeksi HIV akan membawa virus HIV dalam darahnya. Orang yang terinfeksi tersebut akan sangat mudah menularkan virus HIV kepada orang lain, terlepas dari apakah penderita tersebut kemudian terkena AIDS atau tidak. Menentukan apakah virus HIV ada di dalam tubuh seseorang adalah dengan tes HIV. Gejala infeksi tahap menengah. Gejala infeksi HIV pada tahap menengah sudah lebih jelas, misalnya flu yang berulang-ulang, lesu, demam, berkeringat, otot sakit, pembesaran kelenjar limfe, batuk. Gejala infeksi HIV lainnya yaitu infeksi mulut dan kulit yang berulang-ulang, seperti sariawan atau gejala-gejala dari infeksi umum lainnya yang selalu kambuh karena penurunan kekebalan tubuh. Gejala infeksi tahap akhir. Gejala infeksi HIV tahap akhir disebut juga gejala AIDS, yaitu berat badan menurun dengan cepat, diare kronis, batuk sesak napas, infeksi paru-paru, tuberkulosis yang telah meluas, bintik-bintik atau bisul berwarna merah muda atau ungu, kanker kulit yang disebut sarkoma kaposi, pusing-pusing, bingung, infeksi otak.
Baik, selanjutnya penularan HIV/AIDS, yaitu melalui cairan genital atau sperma atau lendir vagina, memiliki jumlah virus yang tinggi dan cukup banyak untuk memungkinkan penularan. Oleh karenanya, hubungan seksual yang beresiko dapat menularkan HIV. Semua jenis hubungan seksual, misalnya kontak seksual genital, kontak seksual oral, dan anal dapat menularkan HIV. Lalu ada darah. Penularan melalui darah dapat terjadi melalui transfusi darah dan produknya, atau plasma, dan trombosis, dan perilaku menyuntik yang tidak aman pada pengguna nafza suntik, penasun, atau IDU pada transplantasi organ yang tercemar virus HIV juga dapat menularkan HIV pada penerima donor. Lalu, dari ibu ke bayinya. Hal ini terjadi selama dalam kandungan melalui plasenta yang terinfeksi, melalui cairan genital saat persalinan dan saat menyusui melalui pemberian ASI. Penularan ini dimungkinkan dari seorang ibu hamil yang HIV positif dan melahirkan lewat vagina, kemudian menyusui bayinya dengan ASI. Kemungkinan penularan dari ibu ke bayi atau mother to child transmission ini berkisar hingga 25-40%. Artinya dari setiap 10 kehamilan dari ibu HIV positif, kemungkinan ada 3-4 bayi yang lahir dengan HIV positif. Lalu pencegahan HIV/AIDS, yaitu ada ABCDE, yang A, abstinence, atau artinya absen seks ataupun tidak melakukan hubungan seks bagi yang belum menikah, yaitu yang B, be faithful, artinya bersikap saling setia kepada suatu pasangan seks atau tidak berganti-ganti pasangan. C, kondom, artinya cegah penularan HIV melalui hubungan seksual dengan menggunakan kondom, yaitu yang D, drug no, artinya dilarang menggunakan narkoba. Yang E, equipment, artinya pakai alat-alat yang bersih, steril, sekali pakai, tidak bergantian, diantaranya alat cukur dan sebagainya. Pengobatan HIV atau AIDS, sampai saat ini tidak ada vaksin atau obat untuk HIV atau AIDS. Metode satu-satunya yang diketahui untuk pencegahan didasarkan pada penghindaran kontak dengan virus atau jika gagal, perawatan antiretrovirus secara langsung. Namun, hingga saat ini penyakit AIDS tidak ada obatnya termasuk serum maupun vaksin yang dapat menyembuhkan manusia dari virus HIV. Penyakit-penyakit AIDS, adapun tujuan pemberian obat-obatan pada penderita AIDS adalah untuk memperbaiki daya tahan tubuh, meningkatkan kualitas hidup bagi mereka yang diketahui terserang virus HIV dalam upaya mengurangi angka kelahiran dan kematian. Yopan 2012. Ada beberapa cara untuk mengobati atau menangani HIV atau AIDS, yaitu yang pertama ada terapi antivirus, mengonsumsi antiretroviral. Yang kedua, penanganan eksperimental dan saran. Yang ketiga, pengobatan alternatif. HIV atau AIDS pada ibu hamil dan menyusui. HIV atau AIDS pada ibu hamil. HIV atau AIDS paling mudah ditularkan melalui darah. Sementara itu, janin dalam kandungan ibunya mendapatkan asupan makanan dari darah melalui tali plasenta. Bayi atau janin dalam kandungan makanan terlewat tali plasenta. Peristiwa ini menjadi tempat darah bertukar karena virus HIV atau AIDS ada di dalam darah. Itulah proses penularan HIV atau AIDS dari ibu ke janin. Pencegahan penularan HIV dari ibu hamil ke bayi yaitu dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu ibu hamil sebaiknya minum obat antiretroviral atau ARV. 2. Menjalani proses persalinan dengan cara operasi sesar. Yang ketiga, pemberian susu buatan. Ataupun ada pengobatan HIV atau AIDS pada ibu hamil, yaitu ibu hamil yang terdeteksi positif HIV wajib meminum obat antiretroviral atau ARV. Cara ini sangat efektif untuk menekan jumlah virus dalam darah sehingga mengurangi resiko penularan. Penularan HIV dari ibu ke janin ada dasarnya. Risiko penularan HIV atau AIDS dari ibu hamil yang positif kemungkinan sekitar 2-10%. HIV
atau AIDS pada ibu menyusui. Air susu ibu atau ASI merupakan makanan terbaik yang dapat diberikan ibu pada bayinya. Mengingat banyak keuntungan dari ASI, salah satunya yaitu mengandung ribuan sel imun hidup dan enzim yang melindungi badan semua macam penyakit. Tak terkecuali ibu dengan HIV atau AIDS. Dianjurkan memberikan ASI untuk bayinya secara eksklusif. Saat ini WHO memberikan kebijakan agar bayi tetap memperoleh ASI dari ibunya, karena ASI memiliki nutrisi lengkap yang sangat dibutuhkan bayi dalam membantu meningkatkan kekebalan tubuh dan tumbuh kembang bayi. Dikutip dari situs WHO, pada 30 November 2009, WHO merilis rekomendasi baru tentang pemberian ASI oleh ibu yang positif HIV. Untuk pertama kalinya, WHO merekomendasikan bahwa ibu yang positif HIV atau anaknya dapat diberi obat antiretroviral selama periode menyusui dan sampai bayinya berusia 12 bulan. Ini artinya, bayi masih bisa diberi ASI sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan dari ASI dengan resiko yang sangat kecil infeksi HIV. Studi di Afrika juga menemukan bahwa pemberian kombinasi ARV pada ibu yang positif HIV selama kehamilan, persalinan, dan menyusui mengurangi resiko penularan HIV ke bayi sebesar 42%. Studi di Malawi juga menunjukkan resiko penularan HIV berkurang menjadi hanya 1,8% pada bayi yang diberi obat antiretroviral nevirapin setiap hari saat menyusui selama 6 bulan. Baik, alhamdulillah presentasi hari ini telah selesai. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada audiens serta Ibu Intan dan teman-teman sekalian yang sudah berpartisipasi dalam presentasi kali ini. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami memohon maaf bila ada kesalahan dan tentunya bila ada pertanyaan yang mungkin dari penjelasan kami kurang dimengerti, bisa langsung ditulis di kolom komentar saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu Bidan, saya ingin berkonsultasi secara online. Baik, sebelumnya namanya siapa? Nama saya Ina, Bu. Umurnya berapa? Umur saya 28 tahun. Bagaimana keluhannya Bu? Boleh bisa diceritakan? Begini Bu, saya akhir-akhir ini demam, kepala saya sakit, tenggorokan juga sakit, sering batuk-batuk. Akhir-akhir ini sering merasa capek Bu. Sejak kapan Ibu merasakan hal ini? Gejalanya berturut-turut Ibu sekitar 2 bulan yang lalu. Untuk berat badannya bagaimana? Oh iya Bu Bidan, berat badan saya juga turun drastis. Apakah ada gangguan pada siklus haidnya? Ya benar sekali Bu Bidan, siklus haid saya juga berantakan dan vagina saya terasa gatal seperti ada jamurnya. Oh iya Bu Bidan, satu lagi muncul bintik-bintik ungu pada kulit. Bagaimana keadaan suami Ibu? Apa memiliki gejala yang sama? Suami saya sudah meninggal Bu, sekitar 1 minggu yang lalu sakit-sakitan. Terus tidak mau dibawa ke dokter. Terakhir ke dokter juga dipaksa dirawat. 3 hari sudah meninggal, dokter bilang suami saya terinfeksi HIV atau AIDS. Dokter juga bilang kemungkinan besar saya juga terinfeksi. Saya disuruh cek lab, tapi saya takut Bu. Sebelumnya turut berduka cita ya Bu. Memang benar apa kata dokter. Besar kemungkinan Ibu terinfeksi juga. Saran saya untuk segera cek ke rumah sakit untuk memastikannya. Baik Bu Bidan, apa penyakit HIV itu bisa menular ke janin saya? Tentu bisa. Penularan HIV dapat terjadi melalui cairan genital. Cairan genital atau sperma atau lendir vagina memiliki jumlah virus yang tinggi dan cukup banyak untuk kemungkinan penularan. Oleh karenanya, hubungan seksual yang berisiko untuk penularan HIV. Semua jenis hubungan seksual, misalnya kontak seksual genital, kontak seksual oral, dan anal, dapat menularkan HIV. Yang kedua yaitu melalui darah. Penularan darah
dapat terjadi melalui transfusi darah dan produknya, dan perilaku penyuntik yang tidak aman pada pengguna nafsa suntik atau IDU penasun. Pada transplantasi, organ yang tercemar virus HIV juga dapat menularkan HIV pada penerima donor. Yang ketiga, yaitu dari ibu ke bayinya. Hal ini terjadi selama dalam dikandungan melalui plasenta yang terinfeksi, melalui cairan genital saat persalinan dan saat menyusui, melalui pemberian ASI. Penularan ini kemungkinan dari seorang ibu hamil yang HIV positif dan melahirkan lewat vagina. Kemungkinan menyusui bayinya dengan ASI. Kemungkinan penularan dari ibu ke bayi berkisar hingga 25-40%. Artinya, setiap 10 kehamilan dari ibu HIV positif, kemungkinan ada 3-4 bayi yang lahir dengan HIV positif. HIV paling mudah ditularkan melalui darah. Sementara itu, janin dalam kandungan ibunya mendapatkan asupan makanan dari darah melalui tali plasenta. Bayi atau janin dalam kandungan makan lewat tali plasenta. Peristiwa ini menjadi tempat darah bertukar karena virus HIV ada di dalam darah. Itulah proses penularan HIV dari ibu ke janin. Astagfirullah ya Allah. Ibu tidak perlu khawatir, ibu tidak boleh banyak pikiran ya Bu. Ibu bisa datang ke rumah sakit untuk cek darah untuk memastikan cara terbaik untuk menghindari HIV dari ibu hamil ke janin di dalam kandungan ialah mengkonsumsi obat antiretroviral atau ART. Tujuan dari pemberian obat ini selain melindungi kesehatan ibu hamil juga untuk mencegah penularan ke janin. Nah, yang memiliki wewenang untuk memberikan obat ini dokter Bu, jadi ibu tidak perlu ke rumah sakit. Begitu, Bidan. Secepatnya saya akan pergi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Iya Bu, itu harus karena penyakit ini juga belum ditemukan obatnya dan bisa menyebabkan kematian jika ibu tidak bertindak dengan cepat. Saya semakin takut, Bu Bidan, jika di antara saya atau janin saya tidak ada yang tertolong. Insya Allah Bu, jika ibu selalu ikhtiar dan rutin mengkonsumsi obat, pasti ibu dan janin perlahan akan sembuh. Amin, terima kasih banyak Bu Bidan. Iya, sama-sama. Semoga lekas sembuh.